Selamat malam, jumpa lagi dengan Mantap Semolowaru. Kita malam ini sengaja mendatangkan narasumber yang mumpuni di ranah ilmu hukum. Berkenaan dengan kelanjutan vlog kemarin yang kita seolah-olah semacam menyesali kenapa bunyi proklamasi itu berakibat pada pengambil alihan kekuasaan dan lain-lain, sehingga hukum pun harus diambil alih dari milik hukum kolonial menjadi hukum nasional karena konsekuensi dari bunyi proklamasi. Nah, yang ingin kita tanyakan ke narasumber, apakah hukum Nusantara itu tidak mencukupi jika suatu saat dihidupkan lagi? Kepada Mas Haikal dipersilahkan. Apakah hukum nasional Nusantara ya tidak mungkin atau tidak mencukupkan untuk dihidupkan kembali? Sebenarnya hidupnya hukum Nusantara dalam arti hukum yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat kita, kondisi kearifan lokal kita, adalah seharusnya hukum yang dinanti-nanti oleh kita sendiri. Kenapa? Karena hukum kolonial zaman sekarang ini sudah sangat tidak relevan. Dan ketidakrelevanan hukum kolonial itu sendiri dibatalkan untuk pertama kali pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang ketentuan pokok agraria, di mana dalam ada bagian-bagian mencabut bagian hukum-hukum kolonial, salah satunya Koninklijke Bestuur, Agrarische Besluit dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih hukum Nusantara itu sebenarnya? Ini yang menjadi perdebatan ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya hukum itu adalah yang timbul dan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Ketika kita sebagai masyarakat terus berkembang, namun hukum kita tidak terus berkembang, maka ini merupakan sebuah kemunduran di bidang hukum. Salah satu contoh adalah hukum pidana kita. Hukum pidana kita ini tidak mengalami perkembangan sama sekali. Dari sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, KUHP yang masih dalam bahasa aslinya yaitu Wetboek van Strafrecht itu tidak berubah. Karenanya ini tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat kita. Salah satu hal yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat kita adalah mengenai makar. Ini salah satu yang tidak konstitusional menurut saya. Pada ketentuan tentang makar, kita harus menterminologikan dulu ya. Makar itu apa? Kalau kita bicara relevansi hukum kolonial kita, dalam ketentuan dalam hukum pidana ada pasal tentang makar. Saya lupa halaman berapa. Makar itu berasal dari kata anslah yang berarti penyerangan terhadap pemerintahan. Sedangkan bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari beberapa bahasa, makar merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya kalau tidak salah adalah pengkhianatan. Karena terdapat dualisme seperti ini, di satu sisi hukum kita adalah berasal dari kolonial, otomatis makar ini juga harus mengikuti definisi atau asal katanya yaitu anslah. Di satu sisi, ketika kita sebagai bangsa Indonesia menggunakan kata makar, maka ini menimbulkan konsekuensi bahwa makar ini juga bisa didefinisikan sebagai pengkhianatan terhadap pemerintahan. Inilah yang menjadi PR sebenarnya, salah satu PR saja bagi pemerintah untuk mempertegas mengenai bagaimana sebenarnya harusnya hukum itu. Hukum Nusantara itu harusnya bagaimana? Hukum Nusantara itu harusnya adalah hukum yang baik pengertiannya maupun pertimbangan-pertimbangan pembuatannya, baik secara sosiologis, filosofis dan lain sebagainya, haruslah berasal dari sosiologis, filosofis bangsa-bangsa kita sendiri. KUHP, Wetboek van Strafrecht, KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek, KUH Dagang, Wetboek van Koophandel adalah peninggalan-peninggalan dari masa kolonial yang sama sekali tidak pernah diganti. Karenanya ketika kita berbicara apakah penting hukum nasional kita itu atau hukum Nusantara, itu sangat penting. Apakah
kehadiran hukum Nusantara ini ditunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu. Karena ini harusnya relevan terhadap perkembangan zaman kita. Karena ya hukum itu tujuannya untuk mengatur komunitas tertentu yang terikat dengan hukum itu. Karenanya saya setuju pemerintah harus merombak total hukum kolonial yang masih ada sekarang. Jangankan untuk Indonesia sendiri, di Belanda KUHP kita, KUH Perdata kita, KUH Dagang kita sudah direvisi bahkan sampai puluhan kali. Inilah kenapa saya mengatakan bahwa hukum Nusantara itu hal yang sangat dinanti-nanti. Terima kasih. Ini keren sekali, Pak. Keren sekali. Jadi hukum itu yang ada dari narasumber Mas Haikal tadi menyatakan bahwa ditunggu hukum asli Nusantara. Tiba-tiba saya ingat dengan macam Kutara Manawa Dharma Sastra. Lalu hukum berapa lingkar hukum yang ditemukan Van Vollenhoven itu? Berapa lingkaran hukum itu? Hukum adat. Itu sejatinya memang Van Vollenhoven yang menuliskan hukum adat itu, tapi sejatinya itu adalah hukum original milik nenek moyang kita Nusantara ini. Cuman tidak menjadi hukum positif karena ya tadi konsekuensi dari bunyi proklamasi tentang pemindahan kekuasaan di wilayah hukum dari kolonial menjadi nasional. Toh nyatanya oleh Mas Haikal dinyatakan bahwa banyak sekali kok hukum-hukum yang ternyata direvisi. Peninggalan kolonial itu direvisi oleh orang-orang Indonesia di era modern ini. Nah, lalu kemudian yang ingin saya peroleh dari Pak Lukman adalah secara filosofisnya ya. Kalau tadi Mas Haikal meninjau ini dari sosiologis normatif. Yang saya ingin tahu adalah filosofisnya. Apakah hukum Nusantara ini secara filosofis punya kedalaman yang lebih tinggi dibanding hukum kolonial? Silahkan Pak Lukman. Loh, yang dijelaskan oleh Pak Didin tadi kan sudah mencakup secara filosofis. Ya. Artinya kan pencarian terhadap filosofi Grundslag itu kan juga mencakup pandangan hidup ya, tentunya terkait dengan kondisi sosio kultural dan historis life-nya juga. Nah, artinya apakah cocok apabila masyarakatnya atau budayanya dan buminya itu bumi yang berbeda dengan konten historis dan konten sistem aturan norma yang berlaku di suatu daerah diterapkan dalam daerah tertentu gitu. Seperti di Indonesia misalnya, memang hukum kita adalah hukum positif ya, peninggalan kolonial Belanda. Artinya memang ada satu bentuk yang gimana ya, bisa dianggap sebagai satu konteks yang terpaksa memang diadaptasi karena memang adanya keterburu-buruan dan tuntutan untuk segera memiliki satu tataran norma, aturan, etika ya, sistem etika yang jelas, sehingga pada waktu itu yang paling siap adalah hukum peninggalan kolonial Belanda. Nah, terkait dengan dinamika sejarah dan perjalanan hukum yang ternyata sudah banyak terbentur dengan kondisi sosial masyarakat kita yang ternyata terjawab oleh zaman, saya kira ya harus dikembalikan kepada pendapat para sarjana seperti Mas Haikal itu sendiri. Nah, apakah perlu untuk kembali menyuarakan satu sistem tatanan yang baru terkait dengan hukum-hukum dan lingkaran aturan yang harus dibentuk ulang. Nah, mendengar kata Nusantara ini aja seolah-olah sebenarnya kita seperti dituntut untuk membuat satu sistem pandang yang baru ya, kembali kepada filosofi of Grundslag tadi. Nah itu harus dikembalikan kepada para pakarnya. Kita kan juga sudah sering diskusi di televisi itu ya. Ada salah satu tayangan yang terus-menerus mengkorek informasi dan meneliti dan mengkaji apakah mungkin ada satu perubahan paradigma dalam memandang satu aturan hukum ini. Nah, ini juga banyak kalangan yang dihadirkan di situ dan nyatanya memang selalu berujung pada ketidaksepakatan. Saya pikir ya
yang diutarakan Pak Didin tadi sudah bangunan filosofis gitu ya. Artinya secara ontologis berarti kan apa yang terjadi itu ternyata sudah tidak sesuai dengan keadaan. Secara ontologis kan seperti itu. Dan secara aksiologis nilai-nilainya pun kita tahu nilai itu terus berubah ya. Tergantung pada konteks zamannya juga terus berubah, sehingga perlu satu sudut pandang dalam melihat bagaimana kinerja hukum itu sendiri. Ya, mungkin itu Pak. Kalau pandangan Pak Didin sendiri mungkin bisa diperkaya lagi. Kalau saya yang saya tahu itu hukum itu punya fungsi dua ya. Yang satu adalah mengkawal nilai-nilai yang sudah ada agar tetap ditaati, agar tetap menjadi pengiring laku atau jalannya sejarah. Tapi fungsi hukum yang kedua adalah justru melakukan rekayasa dari nilai lama ke arah nilai baru. Jadi kalau tidak salah law is tool of social engineering, kalau tidak keliru begitu. Jadi hukum itu sebenarnya adalah alat untuk merekayasa sosial. Saya punya kecurigaan yang agak menarik begini. Mengapa orang-orang Indonesia modern itu berubah dari awalnya orang Nusantara dengan nilai-nilai seperti itu, sekarang menjadi orang Indonesia yang nilainya telah berubah total. Ini yang saya curigai justru adalah karena hukum Barat yang diterapkan di Indonesia itu ternyata melakukan rekayasa sosial sehingga manusia Nusantara berubah menjadi manusia Indonesia yang hari ini kita lihat bersama itu. Dulu orang Nusantara itu dia terkena sanksi, misalnya hanya dijatuhi sanksi adat gitu saja, itu sudah dia seolah-olah ini sanksi yang sangat amat berat karena malu, karena nama baik keluarganya hancur, karena dia tidak dipercaya ke sana kemari dan seterusnya, sehingga seolah-olah dunia ini kiamat hanya dengan sanksi adat. Karena nilai yang berkembang saat itu manusia Nusantara masih punya malu. Hari ini karena hukum Barat itu tidak menggunakan sanksi yang seperti hukum Nusantara diberlakukan, tetapi lebih ke arah kurungan, maka secara tidak sengaja dan otomatis ada perubahan nilai yang berkembang di masyarakat bahwa kalau sanksinya hanya kurungan maka itu bisa dijalani, selesai itu. Nah, akhirnya orang hari ini lebih kuat menahan malu ketimbang menahan miskin. Jadi koruptor-koruptor itu mereka lebih takut miskin ketimbang malu. Zaman dulu timbang malu mending nyawa hilang, lebih baik mati ketimbang malu. Sekarang enggak, malu enggak apa-apa, yang penting tetap kaya. Nah, ada perubahan nilai yang sangat amat mendasar ini tidak pernah diteliti. Ini penyebabnya apa? Selain karena kapitalisasi masuk Indonesia, karena pragmatisme, tetapi yang luput dari perhatian para peneliti adalah variabel satu, yakni berubahnya hukum yang tadinya hukum Nusantara yang sanksinya adalah sanksi adat semacam itu, diubah menjadi hukum peninggalan kolonial yang wujud sanksinya tidak seperti sanksi adat. Nah, ini juga apakah turut-turut mempengaruhi di dalam perubahan nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga hari ini andaikan hukum origin Nusantara itu diberlakukan lagi, saya tidak tahu ini masih efektif atau tidak, karena mengingat nilai sudah berubah, mungkin sanksinya sudah berubah. Nah, kembali ke persoalan hukum Nusantara tadi. Kalau etnograf macam Snogorgronje, Van Vollenhoven, Terhar, lalu Van der Plas itu saja rajin menggali seluruh hukum-hukum yang berlaku di Nusantara saat itu dan menjadi sebuah buku-buku yang hebat. Kita sebaliknya, justru berlaku sebaliknya. Kita ngambil sesuatu yang sudah jadi milik Barat itu,
kita terapkan di sini, orang barat justru menggali dari sini dibawa ke barat dan mengantarkan mereka menjadi scientist atau profesor doktor. Nah, saya pikir ke depan barangkali ada review daripada anak-anak dari Fakultas Hukum, barangkali sekiranya kalau diperbolehkan itu rajin-rajin bobot tentang hukum yang berlaku di Nusantara itu bisa digali lagi, sehingga tidak hanya mengantarkan Van Vollenhoven, tidak hanya mengantarkan Terhar untuk menjadi saintis di bidang hukum, tapi anak-anak asli Indonesia juga mampu melakukan hal yang sama, mengingat masih banyak hukum-hukum adat ini yang nampaknya belum digali sehingga orang umum tidak mengetahuinya, ya macam Samin, macam Baduy, macam suku anak dalam, macam apalagi yang di Papua itu banyak sekali, setiap desa ada hukumnya sendiri. Saya pikir itu. Nah, saya ingin memperoleh ini narasi dari Mas Haikal lagi, silakan. Narasi tentang apa ya? Apa saja tantangan anak-anak hukum ke depan ini lah. Jadi gini ya, Pak Didin tadi mengatakan bahwa sanksi ini yang membantu orang-orang atau yang menjadikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat bergeser. Saya sedikit banyak ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena begini, hukum itu dibuat atau hukum itu berasal dari nilai-nilai rakyat itu sendiri. Ketika hukum itu sanksinya berganti dari hukum Nusantara yang awalnya A, kemudian hukum Nusantara memiliki sanksi B, maka ini merupakan sebuah silver lining dari perkembangan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ketika Pak Didin tadi mengatakan bahwa sekarang koruptor itu tidak takut malu, tidak takut miskin dan lain sebagainya, saya merasa setuju bahwa koruptor tidak takut miskin. Namun menurut saya titik permasalahan mengenai hukum di Indonesia itu bukan di sana. Permasalahan mengenai hukum Indonesia itu bukan perkara sanksi atau apapun itu, tapi mengenai law enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Ketika koruptor bisa leluasa korupsi dan bisa masih dengan wajah yang sumringah ketika akan dipenjara, berarti ada unsur politis di sini. Unsur politis yang bercampur aduk dengan hukum ini mempengaruhi law enforcement-nya. Hal ini berkali-kali terjadi terkait law enforcement ini gitu. Salah satu contoh, seorang koruptor hanya dihukum beberapa tahun, sedangkan seorang pencuri dihukum beberapa tahun. Ketika kita bertanya bagaimana hukum itu harus mencapai keadilan, Indonesia itu mengenal konsep keadilan hukum itu sendiri. Di dalam setiap putusan hakim, pada kalimat pertama ada yang namanya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita ingin mengetahui sanksi apa sebenarnya yang cocok, sanksi yang bagaimana ketika ada seorang melakukan pelanggaran, ketika ada seorang melakukan kejahatan, sanksi apa yang cocok untuk hukum itu, sanksi apa yang cocok atas tindakan tersebut adalah sanksi yang berdasarkan keadilan, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsep-konsep apa yang ada dalam ketuhanan yang Maha Esa itu sudah dituangkan lebih lanjut dalam UUD 45 kalau menurut saya ya. Namun konsep-konsep ini terhalangi karena tidak adanya penegakan hukum yang baik dari aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Dan juga terkait hukum adat. Hukum adat ini masih berlaku di salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar. Saya lupa pasalnya. Saya selalu tidak banyak ingat tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar, tapi saya ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu ada konsep pengakuan terhadap hukum adat dengan catatan bahwa hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum positif. Kenapa hukum tidak bertentangan dengan hukum positif? Karena hukum positif itu dibuat oleh sebuah lembaga
atau sebuah kekuasaan yang merupakan representatif body dari rakyat. Sehingga seharusnya hukum ini merupakan sebuah representasi dari keinginan rakyat. Namun ketika kita berbicara seperti itu, permasalahannya tetap pada satu hal, law enforcement-nya. Apakah ketika rakyat memilih perwakilannya atau memilih orang-orang untuk merepresentasikan dirinya, apakah itu sudah merupakan penegakan hukum yang baik? Ini yang menjadi PR kita gitu. Masalah hukum itu sangat kompleks ya. Saya tidak terlalu banyak bicara soal sosiologisnya karena saya tidak tahu banyak tentang sosiologisnya. Normatifnya. Saya rasa Pak Didin lebih tahu kalau soal itu. Tapi saya yakin betul bahwa permasalahan hukum kita itu tidak pada sanksinya, tidak karena sanksinya kurang tegas, tidak karena sanksinya tidak baik atau apa, tapi karena law enforcement-nya. Salah satu contoh penegakan hukum yang sangat jelek adalah terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tentang pelindungan anak yang di dalamnya terdapat unsur tindak pidana kebiri. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat pragmatis dari pemerintah kita dalam menanggapi isu pemerkosaan. Ketika kita berbicara, Perpu itu terbit dilatar belakangi oleh kasusnya Yuyun. Ketika kita berbicara kasusnya Yuyun, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa Yuyun ini diperkosa karena orangnya ereksi. Tidak seperti itu. Pemerkosaan variabelnya jauh lebih rumit dari itu. Waktu itu saya sempat meneliti, ternyata lingkungan Yuyun, dalam hal itu adalah daerah Lampung kalau tidak salah, itu fokus terhadap pendapatan asli daerahnya, baik itu pemerintah maupun masyarakat sekitar. Sehingga di tempat-tempat tersebut banyak tumbuh pohon-pohon sawit. Yang diabaikan pemerintah adalah akses jalan. Akses jalan ini menimbulkan sebuah kesempatan yang membuat orang bisa memperkosa Yuyun. Ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah kita. Ini adalah sifat pragmatis pemerintah kita. Ini adalah kesalahan besar dalam law enforcement kita. Saya rasa itu ya Pak Didi. Oke. Menarik sekali narasi dari Mas Haikal tadi, bahwa ternyata ada variabel lain, yakni law enforcement yang lemah. Nah, kalau kita mencari bandingan di masa lampau, zaman silam itu, pelaksana dari law enforcement itu bukanlah negara, tetapi oleh masyarakat adat. Sehingga selain efisien, murah, efektif, dan sangat ditakuti sanksinya, sehingga kerajaan tidak perlu menggaji itu masyarakat untuk menyelenggarakan pengadilan. Lah saiki ora, polisi kaya digaji, jaksa digaji, hakim digaji, panitera digaji, terus polpen, polisi penjara itu juga digaji, lembaga pemasyarakatan. Wah, ini yang harus digaji terlalu banyak, sehingga menurut saya kok lebih hemat zaman dulu ya. Kerajaan tidak perlu menggaji masyarakat adat untuk menyelenggarakan law enforcement. Artinya apa? Tidak selalu birokrasi yang Weberian dari barat dengan hukum positifnya itu ternyata efektif. Nah, Mas Haikal tadi semakin membuka wadi ini bahwa tidak hanya karena sanksi, tetapi juga karena law enforcementnya yang lemah. Lah, kenapa? Mungkin karena gajinya kurang, mungkin karena godaannya banyak, mungkin karena kena lobby-lobby dan seterusnya. Nah, Weberian yang semacam ini yang ternyata juga terlalu banyak mengundang penyakit. Beda dengan yang hukum adat tadi. Wah, itu luar biasa. Saya pikir kita kadang-kadang lupa mencari komparasinya, bahwa selalu hukum adat itu dianggap kuno, tertinggal, terus kemudian balik ke masa purba. Padahal hukum adat ini efektif, efisien, dan sangat ditaati oleh orang-orang yang melakukan penundukan di bidang hukum adat tersebut. Nah, cuman persoalannya menurut Mas Haikal tadi, hukum adat diperkenankan oleh undang-undang selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Artinya apa ini? Artinya hukum positif dibenangkan dulu.
Hukum adat jangan main-main selama aku ada. Kalau aku tidak ada, kamu baru boleh naik panggung. Kan seolah-olah begitu. Sehingga hukum adat menjadi second class, menjadi kelas 2. Kelas 1 tetap hukum positif. Ini terkait apa? Karena hukum positif menurut Mas Haikal adalah representasi dari keinginan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen yang menyusun hukum atau undang-undang tersebut. Sehingga keinginan rakyat itu harus didahulukan. Pertanyaannya adalah, betulkah produk-produk hukum, produk-produk perundangan itu kemauan rakyat? Mengingat di dalam perumusan undang-undang atau perumusan hukum yang diciptakan oleh parlemen itu banyak sekali vested interest yang masuk ke ranah itu. Bahkan rakyat konstituen malah tidak tahu menahu hukum apa yang bakal dibuat. Tetapi kalau orang-orang elit di sektor ekonomi, di sektor politik, di sektor apalagi yang berdekatan dengan kekuasaan, pundi-pundi ekonomi ini sangat tahu sekali bagaimana hukum itu di-create oleh parlemen, mulai dari agenda publik menjadi agenda setting, menjadi agenda politik, dan menjadi agenda pemerintah. Urut-urutan formulasi policy atau hukum ini sangat cetha mereka. Nah, rakyat ketinggalan di situ, sehingga apapun produk hukum perundangan yang muncul, rakyat hanya seolah-olah menjadi objek, tidak turut berpartisipasi. Bahwa rakyat mungkin diwakili oleh media massa, bahwa rakyat juga diwakili oleh NGO, LSM yang mengkritisi keluarnya hukum yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ini bisa dihitung dengan jari. Tapi banyak sekali undang-undang hukum itu lolos dari perhatian publik manakala dialihkan perhatiannya pada kasus yang sifatnya viral. Wah, ini sudah bablas ini. Nah, kembali lagi ke persoalan bagaimana hukum nasional ini harus dikonstruk. Di manakah hukum positif yang sifatnya nasional, di manakah hukum positif yang sifatnya lokal atau daerah, di manakah posisi hukum adat, di manakah hukum khusus, misalnya syariat Islam macam daerah istimewa Aceh, di manakah hukum keraton yang khusus macam daerah istimewa Yogyakarta. Ini nampaknya memang harus terus-menerus dikaji dan direkonstruksi tanpa henti, mengingat hukum itu dinamis. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengawal, mengikuti perubahan sosial atau perkembangan zaman. Jangan sampai hukum jauh tertinggal dari derap dinamika perkembangan masyarakat. 30 menit Pak, saya pikir pertemuan pada malam hari ini cukup. Saya akhiri, jika ada salah mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli.